Oke, izin memulai webinarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentu saja semangat ya, si pagi gitu. Nah, karena hari ini tentu saja kita akan belajar hal yang tentu saja sangat menarik dan relevan di dunia teknologi jaringan. Sebelumnya, saya Nabila Sarwadan, mahasiswa Sistem Informasi dari Institut Teknologi Tangerang Selatan, dan tentu saja saya akan menjadi moderator pada acara webinar kita pada pagi hari. Nah, terima kasih teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa teknologi jaringan saat ini menjadi salah satu pilar utama dalam dunia digital. Nah, teman-teman penasaran nggak gimana cara buat mengamankan atau enggak memeriksa jaringan kalian agar tetap optimal? Jadi, pagi hari ini kita akan membahas salah satu alat yang bermanfaat banget, yaitu Mnet, untuk memindai router OS Mikrotik. Acara ini tentu saja akan menghadirkan dua pembicara keren kita, Kak Foindra Namara Oh, jadi Fidelito, mahasiswa pelajaran tuh. Teknologi Informasi dari Institut Teknologi Tangerang Selatan, dan Kak Kaisar Alkodar, mahasiswa Ya, Sistem makanya ini Komputer. kan sekarang kan juga bisa jadi begitu, Kak. Tapi kan Kartun. Baik, kita lanjut. Tentu saja ada Kak Kaisar Alkodar, mahasiswa Sistem Komputer dari Universitas Pamulang, Serang. Nah, keduanya sudah siap untuk membagikan ilmu dan pengalaman mereka kepada kita semuanya. Nah, sebelum memulai, saya ingin mengajak teman-teman semuanya yang aktif selama webinar ini, boleh dong tulis di kolom chat asal institusi atau enggak dari mana aja gitu. Kita saling menyapa dulu, boleh di Widih, jauh banget Tasikmalaya ya. Good, keren-keren luar biasa ya. Lalu juga ada KTTS. Karawang, oh my god, jauh-jauh banget ya. Wow, ada dari Sorong juga, Papua ya, Semarang juga, oh my god. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman, pesertanya tuh dari berbagai daerah. Nah, sebelumnya, agar webinar kita ini berjalan lancar, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya beberapa tata tertib sederhana. Yang pertama, mohon untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung dengan memastikan kondisi mikrofon Anda dalam kondisi mute. Yang kedua, jika ada pertanyaan, silahkan ajukan melalui kolom chat dengan format nama dan asal institusi berikut dengan pertanyaannya. Yang ketiga, materi yang akan disampaikan hari ini akan direkam, jadi pastikan teman-teman semuanya fokus untuk mencatat poin-poin penting. Dan juga nanti akan diberikan link absensi webinar di kolom chat, dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat untuk dapat absen di link tersebut. Nah, siap semuanya? Kalau udah siap, bisa dong ketik di kolom chat siap gitu. Oke, udah siap ya, gaskan. Nah, luar biasa. Kalau gitu, teman-teman semuanya, kita langsung saja masuk pada sesi pertama. Nah, sesi ini kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara pertama kita, yaitu Kak Fointra Namara Fidelito. Nah, Kak Fointra ini adalah mahasiswa teknologi informasi dari Institut Teknologi Tangerang Selatan dan punya minat besar dalam bidang jaringan komputer, khususnya teknologi mikrotik dan Mnet. Nah, kepada Kak Fointra Namara Fidelito, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Kak Nabila Sarwade yang telah mempersilahkan saya untuk speak up ya untuk eh, berbicara. Jadi mungkin saya share PPT-nya terlebih dahulu ya. Oke, Oke, untuk ini judulnya namanya pemindaian. Bentar. Mana ya PPT-nya? Bentar-bentar. Oh iya, udah. Ini Oke, untuk profil singkatnya, perkenalkan nama saya Fender Namara Fidelita. Saya mahasiswa ITT semester 3
dari jurusan ilmu komputer dan prodinya teknologi informasi, dan profesi saya itu sebagai cybersecurity dan content creator kecil-kecilan. Dan untuk sedikit background apa, saya pernah juga magang di PT G2 Academy ya. Lalu selanjutnya langsung aja kita ke materi itu. Pertama itu apa itu Nmap ya? Nmap ya singkatan dari Network Mapper ya. Adalah alat open source yang digunakan untuk pemetaan jaringan dan audit keamanan. Dan untuk Nmap juga dirancang untuk membantu administrator jaringan dan profesional keamanan dalam menentukan perangkat yang terhubung ke dalam jaringan, mengidentifikasi layanan yang berjalan pada perangkat tersebut, lalu serta mendeteksi sistem operasi yang digunakan. Ya, lanjut. Dan ini ya dari sejarah untuk Nmap-nya. Nmap itu sendiri didirikan pada tahun 1997 ya, tepatnya di Amerika Serikat, yang apa nama Gordon Fyodor Leon. Nah, ini apa fotonya di sebelah ya orangnya. Dia awal mula menciptakan Nmap ini untuk Nmap karena saat itu tidak ada alat yang efektif untuk melakukan pemindaian jaringan yang cepat, fleksibel, dan dapat diandalkan. Dia ingin membantu administrator jaringan penelitian keamanan dan profesional IT untuk lebih memahami jaringan mereka. Dan untuk pengembangan MF sendiri itu dia menggunakan pemrograman C, Lua, Makefile, shell scripting, dan Python ya. Next yaitu fitur apa saja yang disediakan oleh Nmap. Yang pertama itu pemindaian port. Oke, di sini pemindahan portnya itu ada banyak juga ya sebenarnya. Cuman di versi singkatnya itu ada TCP Connect Scan, ada SYN Scan, UDP Scan, FIN, Xmax, dan Null Scan ya. Lalu bisa juga mendeteksi OS. Jadi perangkat jadi kalau misalkan kita lagi menyeken apa namanya suatu domain atau apa, jadi kita bisa lihat ini dia menggunakan OS apa untuk menjalankan ini domain atau servernya gitu. Lalu ada script and map ini untuk scriptingnya. Lalu ada pemetaan jaringan. Lalu ada pengujian keamanan ini juga alat juga bisa apa sering juga dipakai oleh orang-orang cyber security ya, orang-orang jaringan juga untuk mengecek keamanan dari eh, suatu apa pengujian apa keamanan suatu website mereka gitu. Lalu ada antarmuka grafis yaitu namanya Zenmap. Nanti kita akan menjelaskan. Nanti saya akan jelaskannya. Lalu ada pengaturan konfigurasi, output, dan pelaporan. Jadi ini di Nmap juga kita bisa melihat output dari apa namanya hasil scanning kita sama ada pelaporannya. Lalu dia juga mendukung apa namanya untuk scan IPv6 ya juga. Lalu bisa menggunakan dalam lingkungan cloud dan virtualisasi seperti uh, AWS ya, apa Microsoft Azure dan segala macamnya. Lalu kita bahas sesi itu Zenmap ya. Apa itu Zenmap? Zenmap adalah antarmuka grafis UI, GUI ya. Ini gambarnya seperti ini. Untuk Nmap sebuah alat open source yang populer digunakan untuk pemindahan jaringan dan keamanan. Zenmap sendiri dirancang untuk memudahkan pengguna, terutama mereka yang kurang nyaman dengan antarmuka baris perintah CLI Nmap. Ya, ini juga apa namanya buat bagi para apa ya user-user yang baru memasuki dunia cybersecurity atau jaringan yang belum terbiasa dengan CLI, mungkin kalian bisa nyobain namanya software namanya Zenmap ya. Jadi ada versi GUI-nya, ada versi CLI-nya ya. Lalu dalam menjalankan berbagai tugas pemindahan jaringan, Zenmap juga menyediakan fitur visualisasi dan penyimpanan hasil pemindaian yang membuat lebih intuitif dan ramah pengguna ya. Buat bagi pemula yang belum bisa apa ya, belum terbiasa CLI ini bisa lebih nyaman ya buat mereka buat belajar apa namanya Nmap gitu lebih gampang.
Lalu ada perbandingannya dari Nmap dan Zmap ya. Nmap sendiri ya dia biasa menggunakan CLI, Zmap sendiri menggunakan GUI. Lalu namanya Nmap juga membutuhkan pemahaman perintah teknis. Sedangkan Zmap itu dia lebih mudah digunakan, cocok untuk pemula. Dan hasil berupanya tuh teks atau file XML kalau Nmap ya. Kalau Zenmap itu menampilkan grafik dan peta jaringan. Eh, nanti kita pas demo bakal ketahuan nih gimana bentukannya. Lalu dia seperti biasa dia bisa ininya apa softwarenya di Linux, Windows dan macOS. Zenmap juga sama. Lalu Nmap hasilnya berupa teks di terminal ya. Sedangkan Zenmap itu hasilnya itu disimpan dan divisualisasikan. Lalu Nmap itu lebih fleksibel untuk pemindahan lanjut. Sedangkan Zenmap itu fungsinya terbatas pada GUI ya. Lalu Nmap itu dia pemindahannya lebih cepat ya. Sedangkan Zenmap itu sedikit lebih lambat karena dia pemindaian menggunakan ada penambahan yaitu GUI-nya ya. Dan Nmap sendiri untuk biasanya lebih untuk profesional keamanan atau administrasi jaringan. Kalau Zmap ini juga sebenarnya bisa untuk profesional, cuman apa ya lebih ngarah ramahnya buat anak-anak orang-orang pemula lah yang baru yang belum terbiasa dengan CLI. Oke, di sini mungkin kita langsung aja coba attack sessionnya ya. Dan untuk attack sessionnya itu untuk target server namanya server penyerangnya itu dengan ininya 192.168.2.18 ya. Dan untuk korbannya itu 192.168.3.22. Oke, mungkin saya ganti dulu ya sharing ini. Screen. Ini. Oke. Jadi di sini saya udah menyalakan langsung virtual box-nya ya. Gimana sih minimasinya? Oke, ini saya udah langsung menyalakan VirtualBox ininya kali Linux. Untuk di sini saya menggunakan VPN ya, VPN untuk server penyerangnya. Dan mungkin di sini kita bisa langsung apa namanya mencoba ya, apakah bisa ininya ngeping dulu ya, ping mana nih? Server korban. Hmm, oke, Anonymous server. Oh salah. Oke, ini untuk server korbannya udah berjalan ya dia. Udah kita bisa ngeping. Jadi mungkin kita bisa langsung apa namanya menyerang menggunakan Zenmap. Oke, di sini kenapa saya menggunakan Zenmap karena emang apa ya lebih mudah aja sih saya apa untuk scanningnya. Dan untuk ini ya bentukan UI seperti ini. Dan ini kalau apa untuk target servernya kalian bisa masukkan di sini untuk ininya. Dan ini untuk profile ini semacam itu namanya kalian untuk scanningnya seperti apa misalkan intent scan, scan UDP, TCP, instant scan, TCP port segala macam ini banyak. Dan untuk komennya dia seperti ini ya. Nah untuk coba kita scan langsung ininya, oke. Nah ini langsung portnya ini udah kelihatan ya. Port yang kebukanya ada port 53, ada port 80, ada port 22 ya, dan port 8000. Nanti saya separuh. Hmm, ini kayaknya udah nih. Oke. Untuk port hostnya mana nih? Host detail. Ini masih scanning kayaknya ya. Mungkin saya berhenti ya coba ya. Nah, untuk topologi. Untuk ini port-portnya udah kebuka ya. Apa namanya? Saya lupa nih. Mas Kaiser bisa bantu nggak sih untuk port 5380 apa aja ya nih ya?
Baik, perkenalkan nama saya Kaisar Alkodar. Kalau yang belum tahu saya, ya saya bukan siapa-siapa sih. Saya mahasiswa Universitas Pamulang Serang. Eh, boleh share screen? Oh iya, ya boleh boleh. Mm-mm, Ntar saya stop sedikit. mm-mm. Saya ini dulu lah. Saya masuk untuk perkenalannya seperti ini sih. Saya apa sih berawal dari Open Internet Community ya bisa dibilang RT RW net. Jadi udah tahun 2020 ya serious step lah menjadi mendaftarkan AS number ke ID NIC jadi ISP. Nah, untuk melanjutkan yang tadi, kenapa sih kita pakai VPN? Karena balik lagi sih sebenarnya kita berada di lokasi yang berbeda. Jadi kalau kita bisa lihat topologinya seperti ini sebentar ya. Topologinya seperti ini. Wait, ntar saya ini dulu. Nah, ini untuk topologinya. Jadi kita ibaratnya kita pakai VPN nih. Ini Mikrotik berfungsi sebagai VPN juga. Nah, kita mulai saja ya sebenarnya. Ini share screen saya sudah terlihat belum? Belum Apa masih? terlihat, Hmm, belum baik, baik. terlihat. Baik, saya perbaiki dahulu. Di saya sudah. Baru ini ya, baru CV-nya aja ya, kelihatannya ya. Saya perbaiki dahulu sebentar. Kita ini aja layar, share screen aja, langsung ke sini. Nah, kita ini dulu lah, kita ke sejarah Mikrotik dulu. Didirikan tahun 1996 di Latvia oleh John Tully and Ernest Reitnis. Nah, sebenarnya untuk Mikrotik sendiri tuh alat yang sangat umum ya mungkin untuk sekarang di bidang networking ya. Pilihannya selain Cisco dan Juniper OS. Karena fungsi utamanya adalah sebenarnya router dia. Cuman karena dia router ini lebih fleksibel, jadi bisa sebagai firewall. Yang kita bahas di sini adalah firewallnya nih sebenarnya. Nah, kalau kita kan VPN server sudah pakai karena menghubungkan dari jarak jauh, kita tuh mau pakai firewall yang di sini. Dan itu firewall sebenarnya ada turunan lagi di Mikrotik itu. Jadi banyak, jadi kayak ada Mangle, ada NAT, ada filter rules gitu. Apa itu firewall? Nah, ini mah kalau misalnya ngelihat mah ada gambar-gambar kayak tembok-tembok ya. Istilah bahasa Indonesianya mah tembok api gitu. Firewall itu sama aja lah artinya. Nah, firewall tuh buat mengatur sistem sistem keamanan, dia buat nggak ngontrol lalu lintas nih. Misalnya kita mengizinkan port A mengakses port B, atau kita bisa ngeblok nih si interface A atau prefix prefix tuh alamat IP A biar nggak bisa ngakses alamat IP B. Tapi fungsi utamanya adalah ini. Nah, gitu. Fitur firewall nih, Mikrotik nih. Pertama, network address translation. Jadi ngerubah alamat IP sumber atau tujuan untuk keamanan dan manajemen jaringan. Misal, kalian punya satu IP dikasih dari routing utama, itu cuma satu IP. Nah, dia bakal kedetek, misalnya mau di belakang usernya ada ribuan IP, dia bakal kedetek inputnya ke routing lain itu satu IP doang. Gitu, itu NAT. Dia NAT tuh ada DST NAT dan sebagainya. Kita nggak bahas itu NAT, kita langsung ke filter rules aja. Jadi cara kerjanya gini, kita buka dulu Mikrotik, kita mode share screen aja biar enak ya apa gimana ya. Gimana guys, enaknya guys. Nah, kita langsung ke sini aja. Share screen aja sudah. Share screen aja ya biar Share biar screen aja ya. Iya, oh, iya. baik. Share screen aja ya enak ya. Iya. Nah, lebih fleksibel lah kalau share screen. Nah, ini untuk interface Winbox. Ini Winbox ini buat sebagai GUI-nya Mikrotik.
UI-nya Mikrotik. Jadi sebenarnya Mikrotik itu untuk UI-nya sendiri ada UI-nya web pakai port web itu port 80. Nah, yang seperti diomong tadi port 80 tuh web HTTP, kalau misalnya 53 tuh port DNS. Nah, ini untuk UI-nya, UI Mikrotik Winbox. Ini Winbox ya, buat remote Mikrotik. Jadi sebenarnya banyak cara untuk remote Mikrotik, tapi kalau misalnya mau pakai UI, Winbox paling tepat. Nah, kita di sini kita melihat di sini terlihat penyerang. Penyerang ini IP-nya 2.18 atau 92.168.2.18 dan korban adalah 192.168.3.22. Nah, bagaimana kita biar bisa apa sih mengamankan? Kan tadi kedetek semua portnya. Kita supaya caranya dari kita mengizinkan port 80. Port 80 tuh port web gitu. Jadi biar bisa buat web page atau HTTP gitu. Nah, kita langsung ke firewall aja. Kita pertama uji ping. Pingnya biar kita blok dulu. Nah, kita ingat dari sini berarti topologinya adalah di sini 3.22 ini korban dan penyerang adalah 2.18. Nah, misalnya kita buat filter. Di sini adalah chainnya forward, actionnya itu kita pilih drop dulu. Kita ke general lagi. Source address itu IP penyerang. Kenapa? Itu sumbernya. Jadi dia inputnya dari mana, outputnya dari mana. DST itu destination atau outputnya gitu. Contoh kita langsung ke sini. Nah, ini penyerang dan yang ini korban 3.22. Nah, DST-nya. Kita kasih dulu. Nih, kita blokir pingnya ICMP. Nah, kita kasih komen block web server, block attack, block nmap aja lah. Nah, untuk dari sisi Mas Pointra bisa melakukan ping, uji coba Mas, saya hentikan dulu share screen-nya. Oke, oke. Saya coba ini share screen. Oracle kali. Oke, di sini saya apa namanya? Ping Coba dulu di ngeping ping di lagi. terminal paling. Oke, sebentar. Nah, sebelumnya kan ada tuh 3.22 dia nge-reply. Iya. Sekarang kita coba ping. Ntar Mas, saya mau ngaktifin ini, log dulu. Oh iya ya. Oke, baik. Sudah Mas. Oke, terus. Di spasi dulu tuh Mas. Iya. Oke. Oke, kita langsung ngeping. Masih bisa Nah, karena masih bisa. ini apa sih namanya blocking portnya belum jalan, masih sama 3.22 nih belum, ini karena belum diaktifin ya 3.22 tuh. Bagaimana coba dilihat. Lagi ya. Coba lagi. Nah, di situ RTO dia. Jadi dia tidak bisa di-ping. Ntar nunggu sampai bawah dulu. Dia sudah tidak bisa di-ping. Tapi untuk Nmap masih jalan masih karena kita baru blokir port ICMP-nya. ICMP itu ping. Nah, untuk ininya untuk lebih jelasnya coba kita alihkan lagi ininya share screen-nya. Oke, bentar. Oke, saya share screen lagi. Langsung aja layar. Bagikan di sini langsung ke arah Mikrotik aja. Nah, ini kan untuk ping. Kita copy lagi lah biar kita nggak bertele-tele. Ini SRC-nya sumbernya 2.18 penyerang, 3.22 korban. Nah, untuk protokolnya kita port TCP-nya dulu. TCP port berapa aja tadi, Mas? Coba 53 berapa tadi? Yang di Nmap Oh iya, bentar. 53, 80, terus 22. Dan 22. 22 ya, 22 Iya, dulu. 22. 22, 53,
Ada port lain nggak selain 80? Ada 8.000 sih. 8000. Iya. Kita blok dulu. Ash. Coba Mas sekarang untuk scanning Mas, melakukan scanning dari sisi sana. Saya stop, hentikan berbagi dahulu. Iya. Sebentar. Oke. Kita masuk ini. Oke, saya ini apa namanya scan ulang ya. TC portnya cuma ke titik 80 saja. Hmm. Dari sini sebenarnya sudah berfungsi dan di sini log di mikrotiknya sudah banyak. Jadi ibaratnya nah nih di sini forward in L2TP penyerang out L2 PPTP korban. Nah, ntar saya lihatkan lah kalau sudah selesai scanning nmap-nya. Kita nunggu kelar dulu scanning nmap-nya. Nah, di situ cuma satu doang. Tadi kan banyak list ports-nya. Jadi ini kedetek port satu doang. Iya. Jadi ini 80 tuh port web. Jadi kalau misalnya kalian ngakses port web yang nggak ada, yang cuman HTTP doang, itu cuman port 80 yang nyala. Nah, di sini cuman port 80 doang yang kebuka. Ini secara simpelnya, tapi untuk kayak seperti eh, kita mau ngeblocking detecting OS, sebenarnya ada port lagi. Nah, tuh kayak ini ke bawah. Filter semua dia kena filter. Iya. Nah, coba port and host, Mas. Yang di menunya di atas. Nih. Tuh, dia silang tuh. Silang semua nggak kebuka. Yang kebuka scroll bawah, Mas. Oh, cuma TCP 80 ya. Nah, begitu. Jadi, boleh alihkan ini, share screen-nya ke saya. Oke. Jadi, apa itu port sebenarnya? Kita jelasin lagi. Port itu sistem komunikasi protokol ya. Misalnya kayak diibaratkan itu sebuah pintu masuk lah. Pintu masuk untuk suatu layanan. Karena masing-masing layanan tuh pakai port yang berbeda. Contoh saja, kita buka web kan HTTPS, itu pakai port lain lagi, 443 gitu. Jadi masing-masing layanan itu berbeda. Cuman kalau untuk web kan sebenarnya celahnya sangat minim, 443 dan 80. Yang sebenarnya yang harus di-hide adalah port SSH atau telnet. Karena kenapa? Dengan SSH atau telnet itu 22 atau 23 itu kenapa harus diblokir? Kalau misalnya di jaringan luar, ada sebabnya. Karena khawatir ketika si attacker ini punya port dan punya akses melalui brute force, kalian ada yang tahu belum brute force? Brute force. Coba ada yang tahu, nggak apa-apa speak up aja. Nah, nah, brute force itu betul, betul. Jadi brute force ini sesuai namanya gitu. Jadi dia tuh maksa maksa kombinasi password. Jadi si attacker ini kalau misalnya dia sudah dapat portnya, dapat port akses lah, misalnya telnet atau mungkin kalau di Mikrotik kalian mah pernah lah kebobolan pakai IP publiknya gitu. Nah, itu portnya itu kita udah dapat port, dapat akses dan dapat brute force, biasanya ada log tuh. Login by siapa dari IP mana gitu. Kan itu pasti terlihat sampai ke bawah. Nah, itu sebenarnya backdoor yang paling bahaya di situ. Jadi portnya masih terbuka di umum. Nah, betul, Mas Dani. Untuk penanganannya adalah sebenarnya ganti port. Nah, cuman untuk Nmap itu tetap kedetek, cuman terdeteksinya bukan sebagai port umum, tapi portnya doang. Karena ibaratnya kalau portnya doang kita nggak tahu dia ini port buat apaan gitu. Kalau untuk port umum kan pasti udah ada list tuh. List portnya 22, port default buat SSH, 23 telnet, 80 web, MPL 8728 dan sebagainya. Baik, saya share screen dulu untuk yang di sisi saya untuk reportnya. Reportnya seperti ini paling. Eh, saya suka bingung biasanya pakai ini Google Meet. Nah, di sini kelihatan nih. Nah, ketika si penyerang itu menyerang atau scanning nmap, dia bakal kelihatan forward, input,
L2TP penyerang. Di sini ada IP-nya. 192.168.2.18 port 39060 menuju 192.168.3.22 port 28. Nah, dia dia ini scanning, dia keluar laporannya semua. Contoh, dia scanning port 48 nggak ada gitu. Jadi terlihat untuk reportnya di sini. Nah, dia kayak kayak reportnya. Dia masuk ke logging dia. Jadi L2TP kita pakai VPN lah untuk menyambungkan. Kita lokasinya berbeda soalnya. PPTP korban. Nah, seperti itu sih simpelnya untuk ya untuk mengamankan. Saya sekali lagi mengingat ibaratnya seandainya kita tahu pun portnya, portnya itu ibaratnya sudah kita ganti, tetap saja sebenarnya untuk main-main firewall ini sangat penting sekali sebenarnya. Jadi kalau bisa sekalipun port kita ganti, kita yang bisa ngakses hanya orang lokal saja kalau bisa, seperti VPN gitu. Kalau mau masuk ke administrator, pakai VPN kantor atau apa. Jadi begitu. Sekian. Baik, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, tadi itu ada yang nanyain, Hmm. bisa dijelaskan untuk masuk dari command and map bla 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 itu apa ya? Mungkin Hmm. saya bisa jelasin dikit ya, yang tentang scanning tadi. Bentar. Oh, ini mikrotik nih. Ini untuk Mas siapa nih? Mas Dani. Ini mikrotik, dia API port 8728 masih pakai port default. Biasanya ini user IP public yang sering kena. Nah, untuk Nmap sendiri dia bakal ke-scan, apalagi Hmm. portnya default, jadi si penyerang tuh mudah. Kalau portnya default kedetek dia, entry-nya misalnya port 8728 strip API. Kalau misalnya kita ganti port yang nongol cuma port 8000 open gitu, tapi nggak ada keterangan. Akhirnya buat apa? Begitu. Ini user IP public sering kena bahkan sistem. Kadang ada kasus di mana ketika kita masukin IP public baru beberapa detik langsung usernya berubah begitu. Apakah Mas juga mengalami hal yang sama? Nggak apa-apa, di ide aja, di share aja. Ada lain lagi yang mau bertanya? Bagaimana cara agar web port 80 tetap dapat diakses publik namun tidak bisa dilakukan nmap? Sebenarnya kita targetnya dulu mau kemana gitu. Misalnya port 80 kan port web, emang yang sekitarnya vulnerability-nya tidak terlalu dipentingkan lah karena backdoor di situ untuk masuk kan dia cuma menampilkan HTML doang kan port 80. Tetap bisa diakses publik namun tidak bisa dilakukan nmap. Tergantung nmap-nya dia dari mana gitu. Hmm. Saya share screen lagi nih berarti saya share screen lagi berarti. Nah, misal ini sebuah router ini bulat lah router ini. Kalau kita ngeblok port publik, misalnya kita di sini port kita ini al 0, misal kegedean nih tulisannya. Nah, begini dan kita input ke sini. Misalnya ini servernya kita pakein IP public. Dari sini apa sih udah ada firewall lah. Duh, ini manonet Gi. Nah, di sini ibaratnya sudah ada firewall dan di sini usage-nya adalah misalnya kita alamat IP sekian lah. Di sini ETH4.
Nah, sebelum di filter ini, sebelum di filter firewall di sini, kita bisa jelaskan. Itu bisa dia ngakses, misalnya dia dari ISP-nya ISP Telkom, ketahuan kan? Dia pasti laporannya gini, apa sih namanya, TCP incoming from 180. Nah, misalnya ini ada yang ngakses Nmap dari Telkom. Nah, kalau kita blok semua IP Ether 1, kita misalnya nih, kita blokir connection-nya di sini nih, aduh ini di bawah lagi. Nah, kita blokir ini, semua semua port dia bakal, misalnya kita blokir Ether 1 untuk inputnya. Kita untuk firewall, kita ganti chain-nya bukan forward tapi input. Nah, ini untuk inputnya di sini, langsung kita blok in interface-nya. Nah, PPTP L2TP mana? L2TP. Mas, untuk L2TP-nya sudah connect belum? Oh, apa belum? Lah Eh, mana? eh, kita ambil contohnya begitu saja sih sebenarnya. Ketika kita akses ini Ether 1, kita blokir semua, itu nggak bakal bisa diakses semua, Mas. Yang port 80-nya. Jadi kalau misalnya itu harus pilih berapa port yang rentan untuk diblokir. Terima kasih. Untuk Mas Yoga gimana, Mas? Ini sangat sebentar sekali ini kena Nmap cuma scan port doang. Misal. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh deh kalau misalnya open mic juga nggak apa-apa sebenarnya. Ada solusi untuk drop DDoS. Nah, untuk DDoS sendiri kita harus tahu portnya terlebih dahulu. Sebenarnya banyak port umum untuk DDoS, misalnya 51 biasanya. Untuk drop DDoS sendiri kita harus tahu DDoS ini nyerang pakai port apa gitu. Biasanya itu dia backdoor-nya pakai dari UDP port 2117 apa berapa ya? Ya, jadi kita harus drop portnya dulu, port buat ke arah apa ya namanya? Ke arah backdoor sistemnya lah. Dia harus diblok dulu port DDoS-nya, ntar kita cantumkan portnya apa. Kita cari portnya aja dulu lah di sini. Nah, sebenarnya boot nih sebenarnya yang paling pengaruh untuk DDoS tuh bootnya. Boot port itu 401. Jadi misalnya dia bakal ngeblokir boot TP-nya. Boot TP tuh kalau kalian pernah netboot, jadi load OS dari Ethernet, itu dia bakal diblok terlebih dahulu. Bagaimana, Mas? Hmm. Red Mas, limiting. ada yang nanya Betul. lagi, Mas. Mas, gimana caranya biar ada notifikasi kalau hacker lagi masuk dia? Nah, seperti tadi sebenarnya untuk portnya di sini ada login nih. Logging actionnya di sini ada log. Jadinya kelihatan di sini ada di log dari interface mana, dari IP mana menuju IP berapa gitu. Menuju interface apa gitu. Ini kedetek. Jadi pentingnya logging di sini sih. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, misalnya ini filter rules.
hacker nih, attackernya kita udah persiapan, attacker tuh nyerangnya bagian nmap dulu buat ngecek port gitu. Untuk checking port di situ, pas kelihatan kita kita intinya mencoba dulu, nyoba nmap sendiri. Kalau misalnya kita udah nyoba sendiri dan kita kelihatan port rentannya di mana, diblokir aja. Udah diblokir di drop via mikrotik atau firewallnya. Terus kita logging di sini. Nah, di lognya ntar kita klik aja untuk lognya. Untuk loggingnya kita klik, terus di sini baru muncul tuh lognya semuanya. ICMP kan berarti ping, dia melakukan ping dari L2 TP penyerang, melakukan ping, jadi dia diblokir. Jadi topiknya firewall. Jadi kelihatan. Apa? Siap, Mas. Apa ini ya, kita coba lagi sesi penyerang ini lagi ya. Mau dicoba lagi aja, Mas, Oke ya. dinyalain. Oh ya, untuk tadi itu mungkin ada tambahan dikit ya. Untuk kelihatan tuh portosnya topologi seperti ini bentukannya. Semua gelap dia. Topologi kita nih sebenarnya apa sih kayak gini? Topologinya kita Hmm. Eh, sebenarnya. ah, Untuk topologi kita begini sebenarnya. jadi ini VPN. Saya menggunakan VPN L2TP ini. Kenapa? Karena kita pakai VPN, karena kita tempatnya jauh sekali. Jadi seolah-olah kita virtual terkoneksi ini. Jadi ini antar VM ya. Antar VM connect VPN, dia tunneling dan dia terinterkoneksi gitu. Walaupun beda prefix ini dua, ini tiga, tapi tetap karena kita satu jaringan itu bisa ngeping. Karena di dalam mikrotik sendiri ada yang namanya routers, dia automatically DAC, dynamic active connected tuh. Dia reachable. Jadinya dia gateway-nya segala-gala. Jadi misalnya mau beda IP pun tetap terinterkoneksi dia. Untuk Mas, coba di ini lagi, mungkin ada yang mau bertanya. Ini sesi tanya jawab sangat panjang sekali sebenarnya. Karena Masih karena untuk prakteknya sudah ini sih sudah kelar sebenarnya iya. untuk simpelnya. Boleh dia di sesi terpisah. Logo tuh kirim ke server terpisah dan ada notifikasi ke admin IT. Hmm, kalau itu sebenarnya melibatkan biasanya orang pada pakai botnya Telegram. Nah, itu mainan script di mikrotiknya. Dari mainan script dia bakal bakal logging dia. Ganti IP untuk serang-serangan, oh boleh, Boleh. boleh. Ntar saya rubah dulu ya. Iya. Kita rubah dulu, kita topologinya. Ya, dua, ya, saya ganti tiga, 38 aja lah. 38, ini penyerang 38, kita ini 4, 6, 6.22, 38.18. Coba ntar saya matiin dulu VN-nya. Kita matikan hidupkan supaya dia supaya dia dapat IP. Kita cek lagi IP-nya, IP. Nah, di sini udah dapat 6.22. 6.22. Seperti yang ditunjukkan di sini ya. Untuk IP dia sebenarnya /32, jadi bebas mau mau apa sih. Dia karena single IP. Kita melakukan ping ke detik.com dulu. Threshold. Nah, di sini sebenarnya sudah terlihat ya. Ini IP-nya gateway 3.1 tetap, cuman untuk IP-nya ini 6.22 sudah dirubah. Sekarang topologinya adalah hmm, topologinya itu korban
Untuk penyerangnya tadi saya lihat di sini 38.18. Delapan titik 18. Kita kita ping dulu dari server korban lah. Udah connect belum di sisi sana? Oh belum, Eh, belum connect. Coba dikoneksikan dulu Mas, untuk ini apa? L2TP-nya. Oke, oke. Saya ubah ya atau Mm. apa? Tambah lagi VPN, configure VPN. Untuk questionnya nih. Biasanya pakai close port. Sport. Mm. Cuman close port juga yang namanya semua sistem kan ada limitasi. Pasti menemukan juga ibaratnya kalau sebagai cyber security itu lebih sulit karena harus paham dulu ibaratnya teknik menyerangnya mereka gimana. Jadi kita harus mempunyai dasar dan pengalaman dahulu supaya kita mengetahui teknik serangnya dari mana gitu. 192 tadi berapa, Mas? Itu tadi coba dikonekkan dulu aja Mas ini L2TP-nya ntar muncul sendiri bisa di terminal. Saya reconnect ya. Hmm, reconnect. Oke. Nah, sini udah ada 38.18. Nah, di ini di sini sudah terubah IP-nya, subnettingnya dan Hmm. prefixnya sudah dirubah. Kita melakukan maling nmap kembali, Mas. Attackernya apa nih, Mas? Wireshark, Wireshark sama server email ya. Belum tak install lagi. Hai, Nyadap email. TCP. Hmm, TCP Alaroots. Saya Hero. ini coba Mas, ini share screen dari sisi sana, Mas. Oke, bentar. 6 titik ini. Coba Mas ping dulu. 6.22 sekarang, bukan 3.22. Ping 6 Ini berapa? 6.22 ujungnya. Titik 22. Udah masuk gitu ya. Udah masuk di sini sudah bisa coba di nmap lagi. Sebenarnya untuk sekarang kita bahasnya nmap sih sebenarnya. Jadi Hmm. nmap buat nge-scan port sama vulnerability-nya. Jadi ngecek dia lewat lewat pintu yang mana, pintu apa saja gitu yang terbuka untuk sistemnya. Suatu host, tapi pintu mana saja yang terbuka untuk mengaksesnya. Kita scan. Oke, kita scanning ya. Tuh, port 22 5380. Sebenarnya kalau di close juga port 80 bisa dari penyerang. Cuman ininya si penyerang ini ibaratnya penyerang ini sebenarnya jadi nggak bisa akses web kita sebenarnya. Hmm. Bisa juga. Cuman untuk firewall ini ya seperti itu kalau close port dia bakal port 80 kita close, kita misalnya ada service yang membutuhkan port 80, contoh kita buka atau web service-nya belum pakai SSL, jadi belum 443-nya belum bisa dinyalain, dia nggak bisa reload dia. Nah, coba kita kelar sampai kelarin dulu. Masih scanning dia. Hmm.
10-20. Bis- Belum kelar tuh ininya scanningnya. Dia kalau udah kelar sampai bawah dia banyak sekali port yang di scan. Iya, emang lama sih. Itu sekian. Ya, emang ada yang mau ditanyakan gitu di kolom chat gitu, ada Ya yang mau nanya. sambil ini apa sih namanya Mas Foin. Oh, ini dia udah. Mas, jika kita tidak tahu IP penyerangnya, bagaimana kita blokir Nmap-nya? Sebenarnya kalau kita mau blokir Nmap-nya, untuk yang paling banyak dilakukan adalah blokir input internetnya dari si mikrotik. Hmm. Dari inputnya itu contoh kita masukkan dari internet atau IP public masuk dari Ether 1. Nah, kita nggak main firewall-nya, nggak main NAT lah. Ini dalam contoh case-nya router inilah OSPF, Dynamic Routing. Nah, Nah, ini udah selesai scanningnya ya. kita tidak tahu IP penyerangnya, bagi kita memblokir Nmap-nya. Itu bisa ketahuan. Gini aja contohnya, Mas. Kita coba menyerang menyerang via API, kita salah-salahin di sini. Ini kita log ya di sini kan. Enggak, nih saya ganti apa sharing. Ganti sharing. Oke. Oh iya, belum diganti. Oke, di sini kita ganti dulu sharingnya layar. Nah, di sini kita contoh kita kita apa sih, kita salah-salahin aja. Nah, ini kan salah. Di sini bakal kedetek biasanya. Ini simpelnya. Ini salah login. Ini port Winbox adalah 8291. Ada di sini sebenarnya. Aduh, ntar digeser dulu. Nah, nah, di sini. Di sini kelihatan dia dari IP mananya 10.99.27.184. Kok bisa bisa ngedetek begitu? Karena routing saya di sini di belakang firewall gitu. Jadi dia terdeteksi kalau di belakang firewall. Ini secara simpelnya. Untuk ngeblokirnya gimana? Contoh kayak gini. Ini kan untuk paling amannya itu kan ganti port. Kita contoh di sini service kelamaan. Nah, di sini yang saya aktifkan adalah port 80 sama WWW-nya. Winbox kan 8291 by default. Nah, kita di sini bisa kita melakukan kayak gini sebenarnya. Interface-nya kita Ether 1 kita buat. Cuman ini jadi apa sih namanya? Jadi bumerang juga karena saya lagi remote ini. Untuk simpelnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya eh, untuk mikrotiknya sendiri ya tinggal di hide di sini di service, tinggal diganti aja portnya. Terus kalau misalnya kita mau nge-hide, ya pastikan di sini portnya kita harus tahu dulu. Kita harus uji dulu nmap-nya, baru di situ kita add dulu portnya. Dia bakal ketahuan seperti ini. Contohnya seperti ini. Tapi dengan syarat kita harus yang di drop adalah interface in-nya, bukan IP-nya. Karena kita kan nggak tahu IP-nya. Jadi yang diblok adalah interface-nya. Kita buat ini aja lah sebagai contoh nih. Sini, Bu. Sini ini. Aduh, OTP penerang CMP. Mas coba ping dari sana. Oke. Ntar saya inikan dulu, saya hentikan dulu. Coba ping dari sisi sana. Bentar. Ada masuk Bukan, dia. bukan input ya. Coba forward lagi. Coba lagi, Mas. Nah,
dia nggak ngoping dia. Nah, di sini dia kelihatan deh, karena yang diblokir adalah portnya sih sebenarnya. Komennya tetap sama, tetap tetap seperti sebelumnya. IP-nya juga ketahuan. Tapi di sini memiliki bumerang sebenarnya. Kalau kita melindungi sebuah instansi bisa gitu untuk sebuah instansi. Cuman giliran itu dikonekkan apa ya istilahnya seperti instansi publik yang emang kita semua port tuh harus dijalankan. Kalau kita port semua ini apa sih satu interface itu network interface kita blokir portnya misalnya kita blokir port berapa ya port ini port HTTPS 443 di sini dia bakal bakal ngeblokir semuanya jadi nggak bisa ngakses. Jadi dari publik tuh nggak bisa ngakses pasti nutup gitu. Nah untuk uji coba blocking port bisa gantian ini coba bisa ya. Oh, saya stop ya. Hmm, kita blocking pakai port aja lah. Di sini port kita copy. Di sini kita yang kebuka tadi TCP dulu sebenarnya. TCP di sini. Nah, di sini semua port keblok. Coba Mas di scan. Ya, Ini kan baru TCP-nya sebenarnya. iya bentar. Eh, Coba Mas share screen lagi Mas. Sebenarnya lebih lebih ini pakai rata-rata orang tuh menggunakan pakai port. Cuman port yang emang dikira rentan aja sebenarnya sih. saya ngeping ya. Nah, ini ping nggak Masih bisa. nggak bisa dia. Port nggak bisa di ping. Coba di ini lagi. Di nmap lagi. Oke, saya scan. Oh, portnya nggak kelihatan dia. Nggak bisa tuh, ketutup Portnya semua. mati semua. Mati. Port 80 nggak bisa buka web. Harusnya kalau misalnya port 80 dihilangkan, coba Mas buka yang IP yang 6.22 di Firefox di web. Harusnya kalau saya buka dulu ya portnya ya. Saya buka dulu port 80-nya. Aduh, port 80-nya saya buka. Hmm. Coba Mas yang IP tadi 6.22. Nah, Masuk Apache ini dia. kan ini kan web server web server jadi-jadian lah istilahnya yang dibuat Iya. dadakan. Nah, ini kalau port 80-nya diblok dalam satu interface, di sini diblok juga 80. Coba Mas di refresh. Nggak Dia bakal bisa loading dia. Karena port 80-nya diblokir satu interface penuh. nggak bisa Hmm. masuk. Bagaimana kalau mau memblok dari Mbak Seliriana Pramura? Bagaimana kalau mau memblokir IP agar tidak terhubung lagi dan akan terhubung otomatis hitungan jam ataupun hari, main scheduler. Misal, cuman di sini mainnya script. Misalnya pertanyaannya apa tadi? Memblokir IP agar tidak bisa terhubung lagi dan akan terhubung otomatis dalam hitungan jam ataupun hari. Blokir IP ini dulu ya, ibaratnya kita blokir IP penyerang dulu aja ya, Iya. buat nge-scan. Oke, kita kita gantian share screen aja dulu. Oke. Baik, kalau begitu bisa sih. Kita berarti per IP ini. Per IP apa per ini nih? Ini DST-nya kita jelasin dulu lah 6.22.
ini dulu, kita buang dulu. Salah. Kita blokir tadi IP penyerang dulu. 3818. Kita buat firewall dulu dari awal, Mbak. Kita buat firewall dulu dari awal. Kita ping dulu sesama Mas Faindra dulu setting. Nah, ini udah reply dari sisi Mikrotik, dari sisi saya juga udah reply juga. Nah, kita blokir IP-nya dulu karena kita udah tahu cache-nya, udah tahu IP-nya kan. Hmm. Kita udah tahu IP-nya cache-nya, kita DST port misalnya, kita portnya udah tahu juga 21 sampai 80. Port 21 nih port FTP buat file transfer protokol. Misal, ini kita actionnya drop. Nah, ini kita mau schedule comment blokir and map. Kita buat ini dulu, kita buat schedule dulu. Coba kita cara membuat scriptnya harus dari terminal dulu dicoba, uji coba. L-nya ini filter disable pin Nah, dia kan bakal mati. Kita enable lagi. Nah, dia nyala lagi. Nah, cara untuk menyerangkan karena kita cache udah tahu IP, kita masuk ke sistem scheduler. Pastikan jamnya benar sama date-nya. Nah, date-nya benar. Kita scheduler, kita buat di Mikrotik. Di sini izinkan nmap misalnya. Blokir. Nah, ini kita yang disable dulu, blokir dulu. Sistemnya blokir. Copy. Misalnya tiap intervalnya tiap 5 menit sekali. Ini start time-nya startup. Gak usah 5 menit deh. Kelamaan. Setiap 8 detik. Nah, kita sebagai contoh, kita ini 8. 1, 2, 3. Nah, langsung blocking. Intervalnya dia tiap 8 menit sekali. Kalau mau lebih ini lagi, kita bisa start time-nya dari sini. Start time-nya mau diatur, mau kapan-kapannya bisa diatur. Misalnya di sini 10.34. 10.34 berarti 35 lah. 10.35 kita nyalain lagi di sini. Dia pas jam 10.35 di sini kita date-nya ada 2 time. Nah, langsung mati dia. Begitu. Ini untuk enable-nya tinggal lawan kata dari tadi. Disable. Ini kita copy dulu. 8 detik juga. 25, 36. Cuma ada sebenarnya kalau kayak gini. 3608 ini nyala. Ini sebagai contoh ya, beda 8 detik doang.
6, 7, 8. Oh, ini masih disable. Salah lagi. Maaf, maaf. Nah, dia nyala kan. Hmm. Nah, dia mati lagi. Nah, gitu. Tuh. Dia nyala, mati lagi. Tuh. Dia disable enable. Tuh. Nyala lagi. Udah 8 detik kemudian mati lagi. Nah, begitu. Ini bisa diatur intervalnya mau berapa hari sekali, mau berapa jam sekali bisa. Tinggal disesuaikan aja jamnya, start time sama intervalnya berapa jam sekali. Begitu. Bagaimana, Mbak? Ini dalam kondisi udah tahu IP-nya ya. Ya, itu ada yang Kak, nanya itu lagi. bisa blokir kayak wifi-wifi gitu nggak sih dari Putri Retno Management? Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya kayak blokir wifi buat akses internetnya apa mau buat gimana? Hmm. Itu satu IP aja Kak, Agar satu Apache port. tetap dapat diakses, namun saat dilakukan Nmap oleh penyerang port bisa ketutup. Sebenarnya cara kerjanya Nmap nih scanning port ya sebenarnya ya. Scanning port. Dan misalnya port web tuh sebenarnya menurut saya tuh tidak terlalu berbahaya gitu. Yang terlalu berbahaya tuh kalau sampai port kita yang kayak port remote-nya terbuka gitu. Semisalnya port SSH-nya terbuka Saya begitu. Karena kan ntar kalau SSH-nya terbuka terus brute force, dia dapat akses ke dalam sistem kita. Sebenarnya lebih menakutkan itu sih. Buat buat ya. internet dari Putri Retno Manajemen, buat internetnya Kak, jadi udah blok tapi IP-nya tuh suka berubah dari HP-nya, jadi bakalan tetap bisa mengakses. Udah diblok tapi IP-nya tuh suka berubah dari HP-nya, jadi bakalan tetap bisa mengakses. Biasanya IP di HP, di HCP-nya berubah tuh pertama karena beda nama WiFi, terus itu mah lebih masuk akal ke Mac kalau IP-nya tetap nggak bakal berubah. Karena kayak gini, selama nama WiFi-nya sama, mau berjalan dimanapun, biasanya yang berubah tetap MAC address. Apalagi jarak Wi-Fi-nya cuma deket-deketan, cuma ibaratnya hilang 2 batang atau 3 batang, dia ada lagi sinyalnya, dia MAC address-nya tetap tetap MAC address tersebut dan IP-nya tetap IP yang lama, begitu. Kalau untuk HP sekarang sih eh MAC address-nya udah berubah-ubah ya untuk HP sekarang. Kalau untuk internetnya mungkin bisa diaplikasikan sistemnya sistem radius kalau untuk di Mikrotik atau pakai Mikrotik pakai sistem hotspot sekalian. Ya kalau misalnya kalian melihat yang kayak WiFi ID itu sistemnya sistem hotspot itu. Jadi dia ada login page. Kalau untuk sistem radius biasanya bisa kalau misalnya akses pointnya juga mendukung radius, mikrotiknya juga udah sama-sama terkoneksi radius, dia bisa login by keamanannya pakai WPA2 Enterprise. Jadi dia username dan password begitu. Baik. Ada. Sebenarnya radius itu untuk HP sekarang ya MAC address-nya tetap, tapi radiusnya mau kemana dulu? Kalau misalnya dia radiusnya pakai WPA2 Enterprise sebenarnya, dia biasanya MAC address-nya tetap di situ-situ aja sih, kecuali beberapa waktu yang lama. Dan juga biasanya di radius kan bisa diatur timeout-nya 15 menit atau berapa menit gitu. Jadi dikasih kesempatan lah buat ada MAC address yang lewat gitu yang lain. Begitu sih. Untuk user manager, default sekarang emang HP-nya Mac acak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena, tapi 5 menit lagi ya. Nggak apa-apa deh, masih ada. Gak sih sampai Memaksimalkan waktu ya, Masih ada waktu buat nanya lagi. lumayan. Cukup? Oke. Oh, cukup.
Untuk ini mati hidup kenapa? Karena kita bikin schedule per 8 detik dia. Risih aja sih seperti ini. Ya, sebenarnya kita berusaha biar nggak terlalu kaku dan formal sebenarnya di sini. Jadi kita bisa bebas saling sharing di sini. Namanya juga webinar. Begitu sih. Nah, di sini mati hidup karena kita bikin schedule-nya begitu. Nih di sini scheduler. Nah, dia runningnya udah Dari run teman-teman. count-nya 53 sama 41 nih. Dia saling run count dia. Tuh 42. Nah, begitu, Pak. Ini Mas, tapi kalau misalkan untuk kebutuhan dalam pekerjaan atau ini kegunaannya untuk apa ya? Misalnya kalau yang buat di timing itu. Biasanya orang-orang melakukan timing tuh kayak apa ya kebanyakan firewall ini dipakai buat ngeblokir ngeblokir ini sih sebenarnya port game sih sebenarnya rata-rata kita kan ibaratnya udah tahu nih game pakai port mana terus diblokir dari sini kita bisa schedule tuh kita misalnya mau main game A gitu game A portnya berapa 5.000 misalnya portnya 51 berapa sekian 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 itu ada portnya kita blokir di sini kita schedule maksudnya misalnya dari jam 8 sampai jam 5 nggak ada main game terus sisanya baru itu nih nge-disable dia port blokirnya jadi bisa diakses kembali fungsinya schedule buat ini sih jadi bisa diatur tuh tapi dia pakai pakai perintah dia untuk nyoba perintahnya kita coba di terminal terlebih dahulu sih begitu Hmm. ada lagi Masih ada lagi? mumpung masih 3 menit lagi nih Masih ada wishlist lagi tuh, situs-situs Pak. tertentu atau WA. Ini Hai, jatuhnya mainan Mangle ini. Waduh, selamat datang Pak Ono. waduh, Selamat Ada datang sukunya ya, Prof. teman-teman. Untuk perpotolan. untuk WA sendiri sebenarnya kita harus tangkap dulu Mas karena ini kan ini bukan ISP ya, bukan mikrotik ISP. Kalau ISP kita bisa blokir satu satu AS number. Kita bisa blokir Facebooknya sekalian kita blokir. Kita biasanya kayak gini nih, kita contoh kita di sini kita buka di sini pakai Mangle pre-routing. Kita masukin ini dulu lah address listnya. Nggak usah dimasukin address list lah. Kita biar bisa langsung aja karena kalau dipakai address list add dst to address list IP Facebook. Nah, Facebook. Nah, ini kita timeoutnya non dynamic. Misalnya kita di sini kita kontennya. Nah, kita add di sini kan Mangle kan udah ada. Nah, kita karena terkoneksi VPN nih, berapa menit lagi? 43 masih lama lah. 44. Heeh, 44 1 menit lagi. Di sini facebook.com. Nah, di sini langsung harusnya langsung langsung masuk dia. Coba kita Mangle ini masuk ke SRC-nya. LSD address listnya kecuali. Berarti emang harus dibuat address listnya ya udahlah. IP IP nah, .6.0 aja 24.6.0 kita buat IP dulu di sini kan dia bakal kita tangkap dulu nih nah kita buka ini dulu kita refresh belum ada 6 titik sekian sekian nah dia sudah baru belum ada traffic sih ini mah coba facebook.com aja deh
Kita refresh kembali. Waduh, gagal ini. 6.22 aja deh. Karena bukan ininya. Seharusnya sih dia bakal nge-add di sini sih. Ketika dia udah IP-nya udah di-add. Tuh, ntar maklum guys. Pakai VPN soalnya. Kalau pakai layer 7 dia pakai regexp Facebook. Coba di sini ke DNS-nya kita lihat dahulu. Sudah ada, oh pakai IPv6 dia. Dia sebenarnya fungsinya Mangle di sini yang @dst to address list nih, fungsinya dia buat menangkap suatu IP, sebenarnya IP targetnya dia ditangkap. Jadi dia menangkap IP dari si source address pada ngebuang lagi di address list. Cuman di sini mah belum ke ini, harus di ini dulu. Coba Grassroot coba. Dia tetap lewat sini sih, harusnya kedetek sih ini. Atau 92168. Apa kita bikin kosong-kosong aja ya? Hmm. fbcdn.net. Kita open lagi coba. Untuk open sendiri. Dia masih belum ngedetek. Kalau dari layer protokol emang sering lewat sih. Kalau dia pakai regexp soalnya. Dari layer 7 protokol sering lewat mas. Dia dari regexp, dia regex. Cuman untuk biasanya sih apa sih pakai Mangle langsung add DST to address list di konten tetap kedetek karena mungkin ini belum login atau apa ya. Cobalah ini Google aja nih. Lebih simpel. IP YouTube. Salam sehat Paulo. Salam di Nusa Putra Pak. Mahasiswanya Prof. di Mantoro. Nah, di sini udah jalan nih. Nah, tuh. .youtube.com. Nah, di sini bisa kelihatan statistiknya. Nah, di sini kan sudah kelihatan. Misalnya kita buka video bisanya pakai YouTube CDN. Yang biasanya Google Video. Googlevideo.com. Nol, malah nol sih. Di sini kita buka lagi, kita style video. Promosi di sini tidak terafiliasi. Ada iklan dulu. Nah, kita iklan di sini. Di sini ada nih Google videonya. Dia langsung nangkap semua. Kalau kita trace yang ini, IP-nya ngarah ke ISP Google.
Nah, kita di sini. Tuh, langsung. Jadi fungsinya address to address list sebenarnya buat nangkap alamat IP ini sih, dilepehin lagi ke address list. Begitu sih untuk simpelnya. Kalau untuk Facebook harusnya kayaknya dibuat Facebook CDN juga deh. fbcdn.net sama fbsbx kalau nggak salah. Untuk wishlist itu sebenarnya nanti kalau udah alamatnya ke ini, misalnya kita blacklist dulu lah, uji blacklist untuk YouTube sama Google Video aja di sini. Kita juga yang ini mah blokir and menyala mati, ya udah biarkan Hmm. saja. Di sini langsung forward, di sini DST address listnya YouTube, di sini drop, misalnya kita drop. Nah, kita drop di sini, kita pas ketika buka YouTube, nah dia nggak bisa lewat. Ini di blacklist, tuh dia jalan tuh dia, bytesnya jalan, apa diblokir dia. Jadi dia muter-muter aja tuh. Dia nggak bisa ngeping gara-gara balik lagi di sini kan ibaratnya cara kerjanya gini. Dari Mangle ini, dari Mangle ini dia menangkap 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 dari IP pelanggan atau IP klien, dia tangkap, terus dia kontennya .youtube.com. Jadi ketika ada pelanggan yang mengakses .youtube.com, dia bakal ngeluarin alamat IP di address list dengan nama YouTube, begitu. Nah, untuk NAT-nya lagi di sini, untuk NAT lagi di sini kita loadnya langsung ke DST address list, destination address list. Jadi ketika kita destination address YouTube kita drop, itu nggak bakal bisa diakses. Nah, di sini dia muter-muter aja tuh. Nggak bisa masuk ya. Nah, ini sebenarnya catch sebenarnya. Ini yang muncul nih catch sebenarnya. Yang muncul nih catch. Bahkan kita bisa blokir seantero kayak ECMP juga bisa. Begitu. Ini untuk ini ya, untuk contohnya YouTube ya, untuk WhatsApp biasanya whatsappmessage.net, whatsapp.net biasanya. Nah, connect to the internet langsung. Padahal bisa internetnya. Begitu. Oh, mungkin 10.53. Gimana, Mbak? Hmm. Oke. Paling begitu sih sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Tinggal kita sesuaikan doang. Oh iya, untuk memberi info, kita bisa menggunakan yang namanya plugin IPv4. Nah, untuk IPv4 itu jadi dia buat mendeteksi contoh. Jadi ini di sini dia komponen suatu website tuh dia ada apa aja. Vivu Firefox lah. Ini contoh ya. Ah, Oke. Ini kita nyalakan IPv4. Di sini 4 kelihatan IPv4. Google.com berarti ininya ada isinya berarti googleapi.com, googleadservice.com. Ketika kita buka Facebook, di sini kedetek berarti .facebook.com, facebook.com sama fbcdn.net begitu. Ini fungsinya sangat berguna sekali untuk melacak melacak komponen website sih sebenarnya. Begitu. hmm. Baik, apakah cukup dari Kak Kaisar? Sepertinya cukup mungkin Udah melebihi waktunya. melebihi waktu malah. Oke, nggak apa-apa. Sebelum kita tutup, kebetulan karena ada Prof. Wono, mungkin
Prof boleh kasih jumpa fans di sini gitu sekalian. Keren sih, keren. Saya nggak nyangka secanggih itu sebetulnya. Waduh, Mas biasa Faisal aja. keren banget. Kayaknya kita perlu sering-sering seperti ini nih buat apa? Ini buat amunisi buat teman-teman mahasiswa lah. Kalau Mm-mm. bisa kita perlu sharing seperti ini dan ternyata hasilnya keren banget. Saya nggak nyangka sebagus ini sih. Terima kasih banyak. Kita kayaknya perlu seperti ini lebih sering. Sebulan sekali apa sebulan 2 kali? Itu mah terserah yang punya Sebelum acara, 3 Pak. kali ya. Nggak, orangnya ganti-ganti. Orangnya Heeh, Iya. ganti-ganti. Biar heeh. masing-masing punya Mm. berlatih lah cara ngomong di publik dan ternyata saya nggak nyangka ternyata pada bagus juga ngomongnya gitu aja sih. Jadi saya happy sekali hari ini. Mudah-mudahan bisa diteruskan dan ini menjadi awal yang baik sekali buat Baik, kerjasama antara ITTS sama Unpam. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa ikutan semua. Kalau semua ikut kan bangsa ini jadi lebih keren. amin, Iya. Pak. Amin, Pak. Tuh, terima kasih banyak. Sukses selalu. Saya kembalikan Iya. pada moderator. Mohon pisan. Thank you. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Kaisar, Kak Windra atas jawaban-jawaban yang tentu saja sangat informatif. Semoga ini dapat memberikan pencerahan lebih kepada teman-teman kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah nge-reply message dari pertanyaan dari peserta yang lain. Untuk itu, eh, terima kasih juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dan aktif berpartisipasi pada webinar kita pada hari ini. Kami berharap materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya dalam mengembangkan pengetahuan di bidang jaringan komputer. Nah, sebagai penutup, jangan lupa untuk terus mengikuti webinar-webinar menarik lainnya yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Tangerang Selatan dan Universitas Pamulang. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi situs pmb.itts.ac.id atau bisa di Instagram resmi dari Institut Teknologi Tangerang Selatan atau kontak person yang tertera di flyer. Nah, akhir kata, saya Nabila Sarwaden, mohon maaf atas kekurangan dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semuanya. Selamat siang, izin undur diri. Iya.